Bab 37-38. Om Presdir terpikat gadis miskin. Pak, ini sudah lebih dari 2 minggu Arya tidak pulang ke mansion. Selama ini dia tinggal di mana? Apakah dia sudah makan? Apa dia benar-benar tidak ingin menginjakan kakinya lagi ke mansion ini? Kekhawatiran Bu Amira. Sudahlah, Bu. Untuk apa memikirkan anak yang tidak tahu diri seperti itu? Ucap Pak Barma sambil membaca koran. Tapi ibu khawatir, jika Arya tidak akan kembali pada kita untuk selamanya bagaimana? Jika dia sudah sadar, ia pasti akan kembali. Memangnya dia mampu pergi jauh kemana selain kepada orang tuanya? Nyonya, Tuan, apakah kalian sudah melihat berita yang beredar mengenai Tuan Muda Arya? Ucap Bu Ashna berlari kencang dengan berbicara ngos-ngosan menuju ruang keluarga menghampiri tuannya. Apa yang terjadi pada Arya, Bu Ashna? Tanya Bu Amira yang sudah berpikir negatif. Ini Nyonya, coba lihat. Dikabarkan Tuan Muda terkena pemikat dan foto sekaligus video yang beredar. Tuan Muda sudah ditiduri oleh wanita yang tidak tahu diri. Memperlihatkan handphone Bu Ashna yang terdapat beritanya. Fotonya sama sekali tidak jelas, kenapa diblur seperti ini? Bagaimana masyarakat mengetahui pelakunya? Siapa yang sudah menodai putraku? Ucap Bu Amira tidak karuan dan semakin cemas. Kemarin banyak orang yang sudah mengetahui sejak awal foto yang diperlihatkan masih terlihat jelas. Namun, karena memang pengetahuan berita dibatasi sehingga kita yang terlambat tidak bisa melihat wajah pelaku itu. Ini termasuk ke dalam strategi penyebar berita untuk meraup keuntungannya. Ujar Bu Ashna. Jadi, berita ini sudah ada sejak kemarin. Tegun Pak Barma. Kenapa kita tidak mengetahuinya? Ternyata kita tidak ada bedanya dengan orang yang sama sekali tidak memiliki handphone ataupun televisi. Berita apa saja yang sedang terjadi, kita tidak mengetahuinya. Lanjut Pak Barma. Pak, kita harus menemui Arya. Ibu yakin saat ini Arya sedang membutuhkan kita. Iya, Bu. Kita temui Arya sekarang juga, di jam seperti ini Arya pasti berada di perusahaan. Bapak khawatir jika keadaan Arya memburuk. Ucap Pak Barma sama-sama mengkhawatirkan putranya. Perusahaan Pratama Group. Ayo, Pak cepat jalannya. Bapak ini lambat sekali. Kesal Bu Amira berjalan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam gedung. Iya, Bu. Sebentar Bapak harus memarkirkan mobil dulu. Ucap Pak Barma yang sedikit kesal juga karena istrinya menyuruhnya untuk lebih cepat. Di lobi, Damar yang ingin keluar untuk berkeperluan penting berpas-pasan dengan Bu Amira dan Pak Barma di pintu masuk. Tidak bisa menghindar, siap tidak siap, Damar harus menghadapi mereka. Tuan, Nyonya besar. Kalian. Ucap Damar. Damar, untunglah aku bertemu denganmu. Di mana Arya? Ucap Bu Amira. Tuan ada di ruangannya, Nyonya. Jawab Damar. Baiklah, ayo Pak kita harus ke sana. Ucap Bu Amira kembali berjalan dengan terburu-buru menaiki lift menuju ruangan Arya. Damar kau harus ikut dengan kami. Ucap Pak Barma. Maaf, Tuan Besar. Saya harus menyelesaikan tugas saya lebih dulu, dan ini sangat penting. Ucap Damar. Tidak ada tugas yang lebih penting selain penjelasan Arya saat ini. Menarik Damar dengan kasar dan Damar pasrah terbawa sehingga mengekor dengan tuan besarnya. Tanpa mengetuk pintu, Bu Amira langsung membuka pintu masuk dengan tangis yang tidak terbendung, menghampiri putranya. Lalu, memeluk Arya dengan menangis di pelukannya. Arya yang sedang fokus pada laptopnya, spontan mengangkat kepala dan berdiri menatap ke depan melihat seorang yang datang. Ibu. Tegun Arya terkejut melihat ibunya datang dengan keadaan menangis. Putraku sayang. Sungguh malang nasibmu, nak. Di saat kau ada masalah, ibu tidak ada bersama denganmu.
bisik Bu Amira dalam pelukannya. Arya masih berdiam diri dan sama sekali tidak membalas pelukan dari ibunya. "Kenapa ibu bisa ada di sini?" tanya Arya. Bu Amira menyudahi pelukannya, dan berlanjut memegang kedua pipi Arya menatap mata Arya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Tak lama kemudian Pak Barma dan Damar datang menyusul. Spontan Arya pun melihat kedatangan mereka berdua. Arya menatap ayahnya dengan sorot mata tajam dan enggan untuk melihat sehingga memalingkan wajahnya. "Kenapa kau tidak pulang? Kau masih memiliki ayah dan ibumu yang bisa dijadikan tempat bercerita. Sudah lebih dari 2 minggu kau pergi dari mansion, apa kau sama sekali tidak ingat tempat tinggalmu?" Bicara Bu Amira terus-menerus karena seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. "Apa saja yang wanita itu lakukan padamu?" Bicara Pak Barma yang langsung pada intinya. "Tuan Besar, Anda sudah mengetahui berita yang sedang beredar itu?" tanya Damar. "Kenapa kau tidak memberitahuku kemarin?" "Aku dan Nyonya baru saja mengetahui berita itu sehingga kami memutuskan langsung pergi ke sini untuk melihat keadaan putra kami. Sayangnya aku tidak bisa melihat wajah wanita itu, wajahnya sudah diblur. Karena masa batas pemberitaan sudah habis kemarin, dan tidak boleh dipublikasikan secara luas lagi. Beruntungnya mereka yang sudah mengetahuinya dari kemarin, sedangkan kami orang tuanya tidak dapat melihat wajah wanita yang sudah merusak putraku." "Bagaimana rupa wajah wanita itu? Apa kau sempat melihat lalu menyimpannya?" ucap Pak Barma marah pada Damar. "Tuan, berita yang sedang beredar itu semuanya terpotong karena Arya menyelanya. Ayah, jika ayah percaya dan menyayangiku sebagai putramu, hukum wanita itu seberat mungkin, dia sudah merusak citra tubuhku." Setelah Arya memotong pembicaraan dengan mengalihkan pernyataan agar Damar tidak dapat menyangkal. "Iya, Nak. Kau tenang saja untuk membalas kesalahan ayah kemarin, ayah akan menghukum wanita itu." "Lalu, di mana dia sekarang?" tanya Pak Barma. "Aku sudah memecat dirinya dan membuat pernyataan agar tidak ada seorang pun yang menerimanya bekerja. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, aku kira dengan memberikan wanita itu pelajaran seperti ini sudah cukup membuatnya menderita. Tapi dia masih berkeliaran di luaran sana." "Tidak apa, ayah. Di luaran sana pun ia akan menderita," ucap Arya. "Kasihan sekali dirimu, Nak. Kau dijadikan bahan untuk siasatnya yang sangat menginginkan dirimu. Setelah ini, apakah ada seorang wanita yang ingin menikah dengan dirimu, secara kamu sudah dinodai oleh seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan pernikahan denganmu? Jikapun ada, wanita itu pasti tidak tulus hanya ingin memanfaatkan kekayaanmu saja," ucap Bu Amira dengan menangis. Damar hanya terdiam murung dan menundukkan kepala menatap sendu lantai. "Pulanglah, Nak. Kembali ke mansion, ayah tidak ingin melihat putra ayah yang hebat ini jauh dari kami. Untuk masalah kemarin, tolong maafkan ayah dan kembalilah pulang." Arya tidak menjawab. "Demi ibu, apa kau tidak kasihan melihat ibu terus memikirkanmu sepanjang hari?" ucap Bu Amira. "Aku akan kembali setelah pekerjaanku selesai. Kalian bisa pulang dan menungguku di mansion," ucap dingin Arya. Seketika raut wajah Bu Amira kembali berseri, ia memeluk Arya dengan senang dan bahagia. Mendengar tuan mudanya akan kembali pulang setelah kembalinya Bu Amira dan Pak Barma dari perusahaan. Hari ini mereka sangat sibuk membuat begitu banyak makanan yang khusus dibuatkan untuk Arya. Bab 38. Hari berlalu di mana hari ini adalah hari pengumuman skor nilai mahasiswa, siswi yang didapat dari ujian akhir semester ganjil. Seperti biasa setiap akhir semester ini adalah hal yang ditunggu oleh mahasiswa, siswi di sana. Sebagian ingin tahu siapa mahasiswa, siswi yang mendapatkan nilai paling besar, dengan pemeringkatan yang diumumkan di papan pengumuman.
Kebetulan Hausan University yang merupakan universitas bergengsi dan terbaik menempati posisi ke-20 di dunia ini, memiliki jumlah 12.600 mahasiswa-siswi dari semua prodi yang ada. Tentu saja mahasiswa-siswi yang diterima dan dapat belajar di sini adalah orang-orang yang terpilih dan bukan sembarangan memasukkan, sekaligus menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka yang diterima. Dan sebentar lagi mereka akan mengetahui dari 12.600 mahasiswa siapa yang berada di posisi pertama dan berada di urutan keberapa mereka di universitas itu. Selain pemeringkatan seluruh mahasiswa, pemeringkatan juga ditentukan dan setiap angkatan dan setiap jurusan yang mereka ambil. Yang biasanya bagi mahasiswa, siswi yang namanya termasuk ke dalam urutan 3 besar dari pemeringkatan seluruh mahasiswa, sering mendapatkan hadiah dari pihak pemerintah maupun universitas. Salah satunya Dini, 2 semester terakhir ia berhasil menempatkan dirinya di posisi pertama secara berturut-turut dengan nilai skor akhir 982,5 perwakilan dari jurusan Fakultas Kedokteran, mengalahkan jauh dari nilai semua teman-teman seangkatan maupun seniornya karena skor nilai akhir mereka berada di 800 ataupun 700, dan seterusnya. Menjadi pencetak sejarah juga bagi Dini, karena sepanjang sejarah belum pernah ada sama sekali mahasiswa yang berhasil meraih nilai di angka 900. Dengan pencapaian dari doa dan usahanya yang tidak sia-sia, Dini mendapatkan hadiah dari pihak Yayasan Universitas dengan pada semester pertama, ia mendapatkan beasiswa penuh sampai lulus. Pada semester kedua ia mendapatkan banyak penghargaan dari dosen maupun dekan dengan memberikan sejumlah uang senilai 1 miliar dan beberapa barang mewah yang Dini masih simpan dengan baik di rumahnya sehingga selain itu, ia dinobatkan langsung sebagai duta putri di kampusnya. Karena memang rata-rata semua orang sudah mengetahui skandal yang menyeret nama Dini sepanjang jalan universitas, Dini dipandangi dengan jijik oleh mahasiswa-siswi di sana. Bisik demi bisik menggemuruhi seisi universitas itu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Sana-sana jangan dekati kami, tubuhmu itu penuh dengan dosa, ucap semua mahasiswi dengan mengusir-usir. Menggunakan tangan mereka orang yang berpas-pasan dengan Dini pun menjauhkan diri dari Dini saat sedang melawat, karena takut jika mengenai tubuh Dini hanya sekedar bersentuhan atau menyenggolnya. Dini berjalan menunduk tidak mampu mendongakkan kepala pada semua orang yang sepasang mata menatap menjadikannya pusat perhatian. Ia hanya sekilas melihat mereka dengan mata sendu. Dan sayu semua orang yang ia tahu sedang membicarakannya dengan berbisik hatinya hancur dan sedih, ia berusaha membendung air mata yang berusaha ingin keluar. Saat ingin masuk ke ruang auditorium yang pastinya megah dan besar, tempat di mana pengumuman akan dilangsungkan. Dini berpapasan dengan sahabatnya Prisa dan Raina yang sama-sama ingin masuk namun, mereka terhenti dan saling berpandangan satu sama lain tanpa bertegur sapa. Dini menatap mereka dengan penuh harap, jika mereka masih menerima dirinya dengan apa adanya namun, ia berpikir mana mungkin sahabatnya ingin berteman dengan seorang wanita penggoda seperti berita yang beredar. Sehingga Dini tidak bertegur sapa dengan mereka atau mendekati mereka, ia masuk lebih dulu ke ruangan auditorium bersikap dingin pada mereka. Melihat sikap Dini, Raina tidak segan ingin menghampirinya. Namun, Prisa menarik tangan Raina menahannya untuk tidak mendekati Dini. Dengan isyarat menggelengkan kepala pada Raina. Raina menatap sayu ke arah Prisa yang menarik tangannya. Sesungguhnya ia begitu sedih melihat Dini dijauhi oleh semua orang dan sama sekali tidak memiliki teman. Ia pikir Dini menjauhkan diri dari semua orang termasuk dari sahabatnya. Saat masuk ke dalam auditorium beberapa mahasiswa tidak segan langsung memanggil Dini. Mereka mengejek jika Dini adalah bintang. Beberapa pembukaan acara dan pemberian pesan dan kesan dari dekan dan semua jabatan-jabatan kampus telah dilakukan. Dengan menghitung dari 10 detik, layar monitor yang besar akan menampilkan nama-nama pemeringkatan mahasiswa dengan skor nilai dari yang terkecil dan terbesar sesuai yang mereka kumpulkan dan didapat. Setiap semua mahasiswa begitu fokus membaca satu persatu nama yang muncul,
dan memperhatikan di posisi urutan berapa mereka berada. Pada saat posisi urutan telah sampai di nomor 5020, semua orang terkejut tidak menyangka dengan spontan mengeluarkan kata, "Hah?" Sambil menatap seseorang. Bab 39. Pada saat posisi urutan telah sampai di no. 5020 dengan skor nilai 420.12.600, mahasiswa terkejut tidak menyangka dengan spontan mengeluarkan kata, "Hah?" Sambil menatap seseorang. Apa yang terjadi dengan performanya saat ini? Tahun kemarin dia berada pada posisi pertama berturut-turut dengan skor sejarah. Tapi sekarang 5020, apakah itu benar peringkat untuk dirinya? Ucap mahasiswa mengobrol dengan mahasiswa lainnya. Bisa jadi performanya menurun karena dia sibuk melayani pria tua, untuk meraup uang yang banyak dari mereka, seperti skandal yang diberitakan. Dibandingkan mempertahankan posisi pertamanya dengan meraup nilai tinggi, lebih baik dia melayani pasien VVIP-nya. Bisik mahasiswa lagi dengan tertawa terbahak-bahak mengejek Dini. Iya benar, apa kau ingat akhir-akhir kemarin dia sama sekali tidak pernah masuk perkuliahan dengan alasan sakit, namun sekalinya masuk dia malah meninggalkan jam pelajaran, dan sering mendapatkan telepon dari seseorang dengan mengatakan itu dari atasannya di tempat ia bekerja. Dan dia malah izin untuk pergi meninggalkan pelajaran. Aku pikir telepon itu dari pelanggannya yang ingin memakai dirinya saat itu juga, daripada kehilangan uang dia rela sampai berbohong. Gosip mahasiswa demi mahasiswa. Pembicaraan mereka terdengar sampai ke telinga Prisa dan Raina yang duduk berada tidak jauh dari kursi duduk mereka yang membicarakan. Saling bertatapan satu sama lain kasihan, padahal mereka merupakan sahabat Dini dan mengetahui jika memang Dini sering menerima telepon dan mereka sendiri juga yang meminta izin kepada dosen untuk Dini. Semua mahasiswa pun berbisik mengejek Dini itu bintang XX. Bisikan mereka masih bisa terdengar oleh Dini sehingga ia duduk dengan meremas bajunya untuk memberikan kekuatan agar tidak tersulut emosi. Dini hanya bisa menahan air mata mengalaminya. Semua pemeringkatan nama sudah selesai dilakukan, dan hasil untuk posisi pertama didapat oleh Luna Rosali Pratama, merupakan jurusan Fakultas Kedokteran semester 3. Didapat oleh Fakultas Kedokteran, namun dengan nama dan orang yang berbeda. Semua orang berteriak bertepuk tangan sorak-sorak gemuruh memberikan selamat pada Luna. Luna, yang merupakan teman sekelas Dini yang selalu menghina Dini, tidak pernah disangka-sangka ia berada pada titik ini berhasil menggeser Dini di posisi pertamanya. Lah dipanggil untuk naik ke atas panggung auditorium, dengan langsung diberi sambutan jabatan tangan dari dekan rektor, dan dosen mereka turut senang Luna bisa menempati posisi pertama dengan skor nilai yang diraih adalah 856 poin walaupun tidak sebesar yang Dini dapat tahun kemarin, tapi ialah yang memiliki skor nilai yang tinggi di antara semuanya. Setelah pemberian selamat dan pemberian penghargaan, Luna berhak mendapatkan hadiah tambahan sebesar 2 miliar dan dinobatkan menjadi Duta Putri tahun ini. Selamat ya, Luna. Kau hebat sekali, kami turut bahagia jika kau yang berada di posisi pertama ini. Ucap selamat mahasiswa. Terima kasih atas dukungan kalian. Bimbing aku dengan dukungan kalian menjalani tugasku sebagai Duta Putri tahun ini. Ucap Luna dengan angkuh. Selamat ya, Luna. Ucap semua mahasiswa yang berlalu lalang pergi keluar memberikan selamat dengan berjabatan tangan di sisi lain. Dini, saya ingin bicara denganmu. Sekarang juga kau datang ke ruangan saya. Ucap dekan. Baik, Pak. Jawab Dini. Di saat orang lain sibuk mengantri untuk berjabatan tangan memberikan selamat untuk Luna, Dini langsung saja keluar menerobos dari sisi pintu lainnya melewati antrian para mahasiswa. Melihat aksi Dini, Luna sengaja menghentikan langkah Dini dan mulai mengganggunya. Tunggu! Teriak Luna sambil menghampiri Dini secara spontan. Dini yang tidak ingin berhenti pun seketika menghentikan langkahnya. Kau akan pergi kemana?
Apa kau tidak ingin memberikan selamat pada Duta Putri yang baru, sekaligus posisi pertama dengan skor nilai tertinggi? Goda Luna yang memancing emosi Prisa, Raina, dan semua mahasiswa yang masih ada di sana memperhatikan mereka berdua. Bak sayembara, mereka seolah sedang menonton sehingga begitu fokus membuka mata lebar-lebar untuk melihat mereka berdua. Dini yang awalnya membelakangi Luna, spontan ia berbalik menghadapkan dirinya pada Luna. Luna langsung menyambutnya dengan menaikkan satu alis dan senyum smirknya. Derajat semua orang di dunia ini sama, tidak ada yang perlu dibanggakan, dan diberikan selamat dengan menjadikannya dirimu sebagai Duta Putri tahun ini. Ketus Dini. Kau mengatakan hal itu karena kau cemburu padaku. Kau pasti masih mengingat istilah roda itu berputar, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Itulah yang sedang terjadi antara aku dengan dirimu. Cemburu. Apa itu cemburu? Sebelum dirimu yang dinobatkan sebagai Duta Putri, aku lebih dulu dinobatkan dibandingkan dirimu. Kau mengatakan kau tidak pernah memakai bekas orang lain, namun kau sendiri berhasil mematahkannya dengan mendapatkan gelar bekas diriku. Pungkas Dini dengan sarkas. Hal itu tentu saja membuat Luna terpancing emosi. Dengan raut wajah menahan emosi mendengar Dini menyindir dirinya. Setelah selesai berbicara, Dini mendapatkan tamparan keras di pipi dari Luna. Plak. Suara tamparan yang begitu keras, mengejutkan semua orang yang sedang menyaksikan mereka berdua. Berani-beraninya kau menghina diriku. Marah Luna. Apakah ini yang ditunjukkan oleh seorang Duta Putri di hadapan semua orang yang berani menamparkan mahasiswa? Jika dekan tahu, gelarmu akan dicabut dan diberikan pada orang lain. Dan bagaimana kau akan memimpin tugasmu ini, jika kau menggunakan kekerasan? Pungkas Dini berani. Kau bersikap sok suci. Apa bedanya kau yang menjadi seorang wanita penggoda? Berapa banyak tubuhmu yang sudah dicumbu oleh pria di luaran sana? Antara dirimu dan diriku, kau lebih keji dibandingkan aku. Kecam Luna menggertakkan gigi. Kau mengatakan apa yang sebenarnya bukan kau katakan, dan kalian hanya melihat dan mendengar pernyataan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Manusia seperti kalian akan mendapatkan ganjaran karena sudah memfitnah orang lain dan mudah ditipu daya oleh orang. Tidak perlu membela dirimu dengan mengatakan pembelaan. Jika kau sudah terbukti bersalah, akui saja dan jangan mengelak. Ucap Luna. Kalian semua tidak mengetahui kehidupan seseorang. Bagaimana dengan tipu dayanya kalian begitu percaya? Lihat saja nanti, jika kebenaran sudah terungkap kalian akan menyesal seumur hidup karena sudah menghinaku. Ucap Dini. Oh ya, benarkah? Aku menunggu hari itu di mana kau tidak terbukti bersalah. Ucap Vera yang merupakan sahabat Luna. Lagi pula apakah kau tidak tahu, jika kau berhadapan langsung dengan siapa? Ucap Felisa sahabat Luna. Dini menatap Luna yang sedang tersenyum smirk ke arahnya. Dia adalah adik dari laki CEO tempatmu, dan laki-laki yang sudah kau goda dengan tubuh murahanmu itu. Ucap Felisa, mengejutkan semua orang khususnya Dini. Karena Luna menyembunyikan identitas sejak awal, dan tidak kebanyakan orang lain tahu dari mana dia berasal, dan siapa keluarganya. Sehingga saat orang lain mengetahui kebenaran, dengan menyatakan bahwa ia adalah adik dari Arya Rasvan Pratama dan merupakan berasal dari keluarga Pratama sehingga saat orang lain mengetahuinya kebanyakan mereka pasti terkejut.